Baiklah, materi kita kali ini adalah terkait setup database atau persiapan saldo awal. Ya. Sebelum kita lanjut, ada sebuah ayat di dalam Yeremia 17 ayat 7, bunyinya adalah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di ayat ini saya suka, dia sangat simpel sebenarnya, tetapi berisi tips yang luar biasa kalau dipraktekkan, yaitu jika kita ingin diberkati, di sini jelas sekali katakan bahwa kita andalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan berarti percaya bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan, segala sesuatu yang baik, dan ketika dia mau sukses, dia mau maju, dia mau mengerti akan pelajaran yang disampaikan, dia mau hikmat, dia mau kepintaran dari surga, dia tahu bahwa itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi itu berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya dalam hidupnya ia selalu mengandalkan Tuhan, karena dia tahu satu-satunya penolong adalah Tuhan. Satu-satunya harapan adalah pada Tuhan. Jadi, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan dengan mengandalkan Tuhan dan selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat Tuhan. Kami telah diawali dengan perenungan singkat yang mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang baik berasal daripada Tuhan, dan biarlah kami belajar dari ayat ini untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan kuasa Tuhan, kami membutuhkan hikmat akal dari surga, serta kepintaran dari surga, agar kami dimampukan untuk mengerti materi ini. Terlebih ini akan bermanfaat dalam kehidupan kami sekarang ataupun di masa yang akan datang, dan terlebih ilmu ini boleh bermanfaat bagi kehidupan pribadi maupun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni kami orang berdosa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi persiapan data awal atau sering juga disebut dengan setup database. Hal pertama yang dilakukan adalah kita akan input saldo awal. Nah, data saldo awal yang dimaksud adalah terkait informasi dari perusahaan itu, kemudian ada chart of account, ada data terkait supplier, pemasok ya, customer, konsumen, inventory, barang jualan, fixed asset, serta setting kebijakan akuntansi perusahaan. Dan simulasi kita adalah terkait perusahaan merchandising. Oke, jadi masing-masing sudah diberikan database, ya, sudah diberikan database, dan kita buka ya database tersebut, masing-masing buka database tersebut. Saya akan buka contoh database yang saya gunakan. Tapi teman-teman mahasiswa semua silakan buka database yang sudah diberikan ya. Oke ya, kita bentar ya, dicari dulu. Bentar ya.
Saya tadi beri nama semester 1 2021. Bentar ya. Ya, oke, ini ya database-nya. Jadi kalau kalian klik database yang baru yang saya sudah terangkan sebelumnya pada pertemuan kita yang sebelumnya, bahwa ini adalah database ya, isinya masih kosong, kondisinya masih kosong, belum ada apa-apa. Nanti tampilannya seperti ini. Nah ya, seperti ini ya tampilannya. Jadi di awal itu kita diminta untuk isi dulu info terkait perusahaan. Nah, simulasi kita kali ini adalah ya sebuah perusahaan merchandising. Nah, sekarang yang paling penting, paling awal adalah kita pastikan dulu setting bahasanya, pastikan bahasa Indonesia. Nah, kenapa saya anjurkan bahasa Indonesia? Karena ini sini ya setting bahasanya. Karena data Excel yang akan kita impor itu dalam format bahasa Indonesia. Jadi itu akan memudahkan untuk mapping kolom-kolom nama yang ada pada software Accurate. Oke, sekarang ini adalah contoh untuk info perusahaan ya. Jadi kalian bisa ikuti untuk mengisi data terkait info perusahaan. Level distribusi kita pilih distributor, bidang usaha kita bisa pilih others, diklik nanti auto search dia langsung. Klik 021 420 3351. Oke. Ini belakangnya yang beda 3420. Selanjutnya email, misalnya contoh admin@surya.com. Mata uang yang dipilih adalah rupiah ya di sini. Ini harus diisi, ini ada tanda bintang merah. Kalau kita isi Indonesian rupiah berarti nanti laporan keuangannya mau transaksinya mau pakai mata uang yang lain pasti akan convert ke rupiah. Nah, sekarang kita putuskan cut off-nya tanggal berapa. Dalam simulasi transaksi ini adalah transaksi sepanjang bulan Januari 2019. Itulah sebabnya cut off ya, atau saldo akhir yang akan diinput yang akan menjadi saldo awal pada 1 Januari 2019 adalah tanggal 31 dan 31 Desember 2018. 31 Desember 2018. Periode akuntansinya adalah Januari sampai Desember untuk fiscal year-nya. Alamatnya kita bisa isi Jalan Kelapa Gading Utara, kemudian kabupatennya cari DKI Jakarta. Ini klik, oke, dia akan masuk otomatis provinsi sama negara, tinggal update kode posnya 14360. Ya, jadi info terkait perusahaan seperti ini. Yang paling penting untuk dipastikan adalah cut off-nya itu benar. Dan simulasi kita 31 Desember 2018 adalah tanggal mulai data yang ini akan dijadikan saldo awal untuk periode Januari 1 2019. Nah, selanjutnya kita klik button lanjut dan kemudian ada beberapa setting terkait kebijakan akuntansi dari perusahaan. Ini adalah terkait fitur dasar dan fitur dasar ini dicentang sesuai dengan kebutuhan usaha. Misalnya contoh di simulasi perusahaan ini yaitu perusahaan Surya Furniture, di mana perusahaannya ini adalah perusahaan merchandising menjual barang-barang furniture, maka
Misalnya ya, contohnya ada misalnya fitur, apakah perusahaan Anda memiliki beberapa cabang yang berbeda lokasi? Misalnya tidak, jadi kita tidak centang. Nah, untuk beberapa poin di sini yang akan menjadi kebijakan akuntansi untuk simulasi adalah perusahaan ini bertransaksi dengan mata uang asing juga. Jadi dicentang dan kemudian mata uangnya dicari. Misalnya Singapura dolar ya. Contoh Singapura dolar. Apakah perusahaan Anda memungut dan membayarkan pajak pertambahan nilai? Ya, untuk perusahaan Surya Furniture iya. Kemudian apalagi yang ketiga adalah apakah perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan? Yes. Jadi untuk fitur dasar tiga kebijakan akuntansi ini yang dicentang ya untuk simulasi. Sekali lagi bergantung dengan kebutuhan usaha. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Untuk di bagian penjualan, ada beberapa fitur atau kebijakan akuntansi, tetapi untuk simulasi kita ada 5 ya, sebenarnya ada lima kebijakan akuntansi terkait penjualannya. Itu yang pertama adalah perusahaan akan membuatkan surat penawaran harga kepada pelanggan, makanya ini dicentang. Ini kita skip dulu ya, ini setelah centang, ini kita skip dulu. Kemudian barang yang sudah dijual boleh dikembalikan oleh pelanggan dan mengurangi piutangnya. Yes. Kemudian apakah perusahaan Anda menghitung dan membayar komisi salesman? Iya. Dan kemudian terkait jasa pengiriman, mengirimkan barang melalui jasa pengiriman, yes. Dan kemudian perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Jadi lima fitur ini yang dicentang sesuai dengan kebutuhan perusahaan simulasi, yaitu perusahaan Surya Furniture. Kemudian lanjut lagi, untuk pembelian, ketiga poin ini semuanya dicentang ya sesuai instruksi dalam simulasi atau praktikum kita. Jadi semuanya dicentang. Yang pertama, untuk saat pembelian barang, apakah perusahaan apakah membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembelian? Yes. Kemudian apakah perusahaan Anda membuat PO atau purchase order ke pemasok? Ya, jadi ada prosedurnya ya. Kalau di Surya Furniture, kalau kita mau buat purchase order ya ke pemasok ketika kita akan membeli barang. Kemudian dalam proses pembelian barang, apakah proses pengirimannya diproses oleh pemasok klien atau forwarder? Yes, kita akan tentang ini. Kemudian selanjutnya, untuk yang persediaan, kita akan centang yang poin pertama, apakah perusahaan Anda memiliki lebih dari satu gudang? Yes, karena kita mau create memang more than one warehouse. Kemudian yang kedua adalah terkait metode perhitungan biaya persediaan yang digunakan. Kali ini kita akan menggunakan FIFO, first in, first out ya. Kita centang ya di sini. Oke. Kita klik lagi lanjut dan kemudian masuk ke setting akun perkiraan. Nah, di sini dia default-nya adalah centang, yes. Kalau kalian perhatikan pertanyaannya, apakah Anda ingin accurate otomatis membuat daftar akun perkiraan? Nah, ternyata di program ini, di software ini, sudah memiliki standar nama-nama akun atau chart of account. Tetapi jika kita ingin menggunakan desain dari chart of account kita, maka kita tidak menggunakan standar daftar akun perkiraan yang sudah disiapkan oleh software. Jadi karena simulasi kita ini kita sudah siapin dulu, kita sudah siapkan daftar perkiraan sesuai dengan selera ya dari yang mendesain, maka ini kita uncentang. Oke. Nah, kemudian klik selesai. Ya, nanti ditunggu ya proses loadingnya. Nah, seperti ini sudah mau dekat selesai. Oke, nanti dia akan muncul seperti ini, akan muncul tampilan seperti ini. Kalau ini ditutup saja, atau bisa diklik tidak perlu ditampilkan lagi supaya
di kemudian hari untuk step-step selanjutnya tidak muncul. Tutup. Nah, masuk ke tampilan ini. Kita langsung ke bagian 2 untuk impor akun. Nah, sebelumnya kita harus siapkan dulu data Excel untuk akun perkiraan. Jadi yang kita mau impor di sini ada 4, impor akun, impor pemasok, impor pelanggan, impor barang dan jasa khusus untuk tampilan ini. Karena nanti akan ada impor fixed asset juga. Nah, sekarang yang dilakukan adalah kita memastikan di mana tempat kita menyimpan folder di mana kita simpan semua data saldo awal tersebut. Oke, seperti di sini. Ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan isi dari file Excel ini untuk daftar akun perkiraan. Ini adalah desain yang dibuat, yaitu ada nomor akunnya ada 6 digit ya, masing-masing dengan kode untuk akun induk dan kemudian untuk akun anak, parent and child account. Kemudian juga dilengkapi dengan tipe akun. Tipe akun untuk kodenya ini disesuaikan dengan programnya ya. Jadi kalau misalnya contoh bank, maka tipe akunnya ini, filenya bank. Jadi file ini, data ini sudah disiapkan terlebih dahulu. Demikian juga dengan untuk kas ini seperti contoh untuk akun tertentu itu kita settingnya ke mata uang IDR atau Singapura dolar bersama saldo awal ya dan kemudian cut off date-nya di bagian belakang. Nih, saldo awal untuk perkiraan ini tidak semua, hanya beberapa saja. Oke, selanjutnya kalau kita mau impor, ditutup file Excel-nya. Kemudian kita klik impor akun. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian buka, pilih lokasi file impor. Kalau tadi saya pilih kalau tadi saya simpannya di folder ini ya. Kalau kalian simpannya di mana, diperhatikan ya, biar bisa dibuka ya filenya. Ini. Jadi pastikan waktu kalian klik lokasi file impor, nama filenya itu betul. Ini seperti di daftar akun. Klik button unggah. Nah, dia otomatis terisi, ini mappingnya. Jadi di software Accurate itu untuk bahasa Indonesianya tipe akun itu tipe akun ya. Jadi di Excel itu sudah disesuaikan. Nah, ini per tanggal, saya baru belakangan input, dia punya tambahin kolomnya untuk tanggal. Jadi ini tolong di mapping ya, pilihnya date. Pilihnya ya, pilihnya date. Pertanggalnya itu di kolom Excel-nya itu date ya. Oke, lanjutkan. Kemudian di bagian kiri atas ini, konfirmasi impor data. Lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Jadi, ini tolong dicentang. Ya, tolong dicentang. Dan kalian bisa lihat preview dari 5 data awal di Excel yang sudah dipetakan. Dan pastikan pemetaan data sudah benar sebelum melanjutkan ke proses impor data pada tahap selanjutnya. Oke, jika ada kesalahan, kalian bisa klik tombol kembali. Tetapi jika sudah dipastikan benar, maka silakan klik lanjutkan. Nah, proses impor data seperti ini. Jadi kita tidak perlu setting satu persatu ya. Oke. Hasil impor data 72. Jadi 72 data berhasil diproses. Dari mana kita tahu bahwa harusnya 72 data yang harus diimpor ya. Jadi kembali lagi kita cek
datanya ada berapa banyak. Kita bisa hitung ya di sini. Oke, kalau kita mau cek ini, nah, ini semuanya dari atas ke bawah ada 72 row ya. Jadi gitu untuk memastikan bahwa ada berapa banyak sebenarnya yang seharusnya berhasil untuk diimpor. Jadi untuk tahap pertama kita sudah berhasil ya, impor daftar akun perkiraan. Selanjutnya tutup dan kita pindah ke step selanjutnya yaitu impor pemasok. Klik impor pemasok, kemudian pilih lagi lokasi untuk file impornya. Kalau terakhir kalian buka di folder dengan alamat ini, alamat di folder ini, maka dia akan otomatis selanjutnya terbuka langsung di file yang dimaksud ya untuk folder yang paling terakhir dibuka. Jadi daftar pemasok dibuka, pastikan ini nama filenya daftar pemasok, kemudian klik unggah. Oke, yang ini sudah terpetahkan dengan baik, sudah di mapping dengan baik, jadi tidak perlu lagi tambah-tambahin atau edit-edit, karena sudah diatur ya, kolom-kolom yang di Excel itu sudah diatur namanya persis seperti dengan nama kategori atau kolom-kolom yang ada pada software, jadi tinggal dilanjutkan. Nah, bagian atas kiri ya, lakukan centang ya, itu gunanya adalah untuk update dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika seandainya sudah ada data yang sama pada database, nama kolomnya, segala macam. Jadi untuk amannya kalian klik ya di bagian kiri atas ini untuk konfirmasi impor data. Sekali lagi yang dimunculkan adalah preview dari 5 data awal. Jika kalian lihat datanya sudah benar dalam artian posisinya, jadi kalau misalnya contoh, oh di sini misalnya namanya V001, oh tidak begini. Berarti kita harus cek lagi data Excel-nya dan klik kembali. Tapi jika ini sudah benar, maka kita klik lanjutkan. Sama simpelnya seperti kita impor daftar akun perkiraan. 6 data berhasil diproses. Sekali lagi seperti yang tadi saya katakan bahwa bagaimana kita tahu bahwa seharusnya 6 data yang berhasil diproses, maka kita akan klik daftar pemasok. Kita akan klik daftar pemasok dan seperti yang terlihat di sini, ini ada 6 ya, row isian dari data untuk daftar pemasok. Oke. Selanjutnya klik button tutup. Oke, untuk step selanjutnya kita akan impor data pelanggan dan barang serta jasa dengan mengikuti cara impor seperti sebelumnya. Klik impor pelanggan, kemudian kita cari file daftar pelanggan, kemudian klik button unggah. Sampai di sini kita klik lanjutkan, kemudian jangan lupa klik atau centang di bagian kiri atas untuk konfirmasi impor data. Selanjutnya klik lanjutkan dan kita menunggu sampai proses impor data berhasil. Ini ada 6 data berhasil diproses ya. Oke, sekali lagi kita bisa cek ya. Ini saya ulang lagi untuk kita bisa pastikan sebenarnya ada berapa yang seharusnya terimpor. Nah, seperti ini ada 6 ya. Ada 6. Begitu juga dengan pemasok. Pemasok juga ada 6 data. Oke. Sebelum kita impor barang dan jasa, maka pertama kita harus buat gudangnya terlebih dahulu. Gudang ini kita setting di menu persediaan, kemudian pilih gudang. Nah, ada 2 gudang, yaitu yang pertama gudang depan, Gudang dan belakang. kemudian gudang belakang. Betul. Nah, setelah ini selesai, ada 2 gudang yang sudah di-setting, gudang depan dan gudang belakang. Selanjutnya kita impor barang dan jasa. Nah, kalau kalian penasaran isi dari daftar barang ini, sebenarnya sudah di-assign setiap barang itu di gudang depan atau gudang belakang seperti ini. Makanya waktu kita mau impor ini harus sudah juga dengan
memastikan gudang itu sudah ada. Nah, jadi di sini kita pilih daftar barang, unggah, kemudian klik lanjutkan, dan jangan lupa centang konfirmasi impor data, dan selanjutnya centang button lanjutkan, dan kita tunggu proses impor data hingga selesai. Ya, 12 data berhasil diproses ya. Oke, 12 data. Kalau kalian pastikan isi atau row di berapa banyak row data untuk daftar barang ini ada 12 ya. Nih, jadi betul. Oke, selanjutnya kita akan daftarkan fixed asset yang ada di perusahaan. Untuk fixed asset, kita tidak impor di tampilan ini ya, tidak ada pilihan untuk itu. Itulah sebabnya yang ini karena sudah selesai, kita tutup ya. Kita tutup dan kemudian sebelum kita input ya, daftar fixed asset, daftar aset tetap, coba kita lihat dulu detailnya. Ini ada 5 ya, ada 4 ya, ada 4 aset tetap. Ada 4 aset tetap yang kategorinya adalah tanah, gedung, dan peralatan. Masing-masing dengan detail spesifikasinya seperti tanggal beli, tanggal pakai, estimasi umur aset, ya, nilai sisanya per tanggal 31 Desember 2018. Nah, sebelumnya kita harus buat dulu kategori aset. Ya, di menu ini ya, di sebelah kiri bawah ada menu aset tetap. Kita klik itu, kemudian kita buat kategori aset yang pertama. Jadi, kategori aset itu ada tanah, kemudian kita pastikan ya, jangan sampai salah. Huruf besar, huruf kecil itu pengaruh. Jadi, perhatikan baik-baik. Seperti ini, tanah, gedung, peralatan, huruf depannya itu besar ya, huruf kapital. Jadi, gedung, peralatan ya. Jadi, di sini tanah sudah, gedung, dan kemudian peralatan. Oke. Nah, pastikan lagi tentang button yang warna hijau ini, ada garis 3, gedung, peralatan, tanah. Setelah itu, kemudian kita akan impor daftar dari aset tetap tersebut. Kita klik aset tetap dan kemudian pergi ke button warna hijau ini. Nah, di bagian tengah ada button impor data. Jadi klik, kemudian impor dari Excel, kita ambil, kita pilih lokasi filenya, kemudian pilihnya daftar aset tetap, file daftar aset tetap, kemudian diunggah. Setelah selesai diunggah, kita klik lanjutkan, ya, kemudian kita klik lagi lanjutkan. Ya, ada 4 data ya, yang tadi kita sudah lihat sama-sama juga ada 4 aset. Oke, tutup. Sampai di sini sebenarnya proses input data awal itu sudah selesai, tetapi ada bagian terakhir yang harus kita lakukan, yaitu yang namanya proses akhir bulan. Ya, kalau di soal proses akhir bulan itu fungsinya untuk menghitung nilai akumulasi depresiasi secara otomatis. Jadi, waktu kita input nilai fixed asset ke dalam program, itu belum dihitung akumulasinya. Jadi contoh aset tersebut belinya tahun lalu 2017 misalnya kalau dicontoh. Nah, sampai 2018 per cut off 31 Desember 2018, akumulasi penyusutannya sudah berapa banyak. Nah, itu dihitung tidak manual tetapi dihitung secara otomatis melalui program atau software. Nah, sekarang proses akhir bulan yang akan kita lakukan di akhir ini adalah bertujuan untuk itu. Selain juga menghitung nilai akumulasi depresiasi secara otomatis, proses akhir bulan ini juga berfungsi untuk menghitung selisih kurs untuk transaksi jika mata uangnya itu lebih dari 1. Nah, bagaimana cara untuk lakukan proses akhir bulan? Oke. Kita ke menu perusahaan, kemudian kita pilih proses akhir bulan, kemudian di bulan kita pilih Desember, dan kemudian tanggalnya ini adalah 2018 sesuai tanggal cut off.
Nah, nilai Singapura dolar ya, nilai Singapura dolar adalah 9.800 ya, kurs yang berlaku saat itu. Kemudian kita klik simpan. Oke. Kita klik simpan ya, kita lihat di button hijau di sini, kita lakukan proses akhir bulannya itu sesuai cut off 31 Desember 2018. Oke, sampai di sini persiapan data awal untuk input saldo awal itu sudah selesai, di mana kita akan dapatkan trial balance untuk nilai aset, liability, dan equity per Desember 2018 tanggal 31 yang merupakan saldo akhir ya atau cut off yang dijadikan saldo awal pada saat mulai transaksi Januari 1 2019. Oke, kita buka ya laporannya itu, kita ke menu laporan, kemudian daftar laporan. Oke, di bagian keuangan di sini kita tampilkan neraca standar. Kemudian di sini kita pilih yang periode cut off. Kita mau view laporannya ya. Oke, nah ini dia ya laporannya. Di mana jumlah aset adalah 1.773.731.000. Oke, jika kalian mendapati hasilnya seperti ini, berarti apa yang kalian lakukan sudah benar sesuai dengan contoh simulasi ini. Nah, materi kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah menyelesaikan materi terkait persiapan input saldo awal. Tuhan berkati agar kami bisa mempraktekkan ini, ataupun jika ada beberapa kesalahan, Tuhan kiranya memampukan untuk bisa mengulang-ulang kembali sehingga menjadi lebih mahir. Kiranya apa yang dipelajari ini bisa bermanfaat untuk kemudian hari dan bisa menjadi membawa berkat juga bagi orang lain. Ampuni kami orang berdosa Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.